Bisnis itu kan sebenarnya kumpulan masalah-masalah. Nah, setiap masalah itu kita harus cari jalan keluarnya apa. Mana yang Allah bolehkan, mana yang Allah tidak bolehkan. Dan itu kita harus mencari tahu dengan ilmu-ilmu syariat itu. Segala aktivitas yang kita lakukan, khususnya terkait dengan bisnis, ini tidak hanya memberikan kebaikan di dunianya saja. Kami hanya bisa mengucapkan yang diajarkan baginda Nabi SAW. Alhamdulillahilladzi binikmati tatimmus shalihat. Segala puji dan puja kehadirat Allah SWT yang semua kebaikan tersempurnakan dengan izinnya. Allah masih mengizinkan kami untuk membuat kelas Ghazwa Akademik lanjutan, Ghazwa Akademik 2. Tentunya untuk para pengusaha-pengusaha muslim agar mereka lebih memahami tentang Islam dan bagaimana mereka mengemas bisnis mereka dengan Islam itu sendiri. Supaya kita bisa menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah." Hai orang beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara kafah. Kita temukan soalnya kasus-kasus di lapangan, banyak pengusaha-pengusaha muslim termasuk yang masih muda-muda, begitu juga yang sudah sepuh tentunya, mereka masih banyak terlibat dengan sistem kapitalis dan pelanggaran-pelanggaran transaksi yang diharamkan dalam Islam. Oleh karena itu kita coba membahas tentang seperti apa rukun jual beli dalam Islam, apa hikmahnya, apa hukumnya, kemudian mana akad-akad yang sah dan mana akad transaksi yang tidak sah. Kemudian juga kita membahas tentang 22 poin keunggulan bisnis Islam, ya, supaya kita tampil dan percaya diri di muka bumi ini, bukan cuma di Indonesia, sebagai pengusaha muslim dengan sistem syariah. Seperti yang kita ketahui bersama kan bahwa kenapa sih sebegitunya pengusaha itu harus melek sama namanya syariat gitu kan. Kita harus ada rambu-rambunya, nggak asal ngegas. Jangan-jangan mungkin dirasa-rasa aja nih kayaknya halal nih, kayaknya akadnya nih oke nih, taunya ada kesalahan. Nah kayak gini-gini pengusaha wajib tahu. Kalau ngomongin training, seminar atau kelas bisnis sebenarnya udah lumayan banyak. Tapi yang fundamental dan basicnya ini Islam itu jarang, apalagi sesuai dengan syariat dan sunnah ya. Banyak hal-hal baru yang baru saya dapat dari Ghazwa Academy ini ya. Jadi ada hal-hal yang masih saya bingung, masih saya belum tahu. Dengan mengikuti Ghazwa Academy saya jadi tahu. Selama ini saya kira itu nggak boleh, ternyata ketika kita bertanya langsung itu insya Allah diperbolehkan ya, karena beberapa pertimbangan dan sebagainya. Biar kita tuh dari awal pondasinya juga udah kuat gitu, pondasinya sesuai dengan syariat Islam. Alhamdulillah dengan mengikuti workshop ini ada wawasan-wawasan yang saya dapat mengenai bermuamalah. Di sini di Ghazwa Academy kita juga belajar langsung dan akan menemukan banyak solusi. Solusinya langsung dari langit, langsung dari Al-Quran dan hadis yang disampaikan oleh praktisi bisnis. Dengan kita berkumpul bersama ini, insya Allah kita akan saling mengenal mas, satu sama lain, bisnisnya apa, si A, si B, dan si C. Dan dengan adanya jalinan ukhuwah ini, insya Allah kita akan lebih kuat mas. Ini benar-benar sesuatu yang kondusif sekali kalau menurut saya. Karena ternyata pembahasan mengenai ekonomi, cuan dunia akhirat gitu ya, itu betul-betul dijalankan di tempat yang nyaman. Ghazwa ini menurut saya jadi gerbang kepercayaan diri saya untuk membuka bisnis. Jadi saya selain untuk dapat ilmunya juga saya pengen memperkuat iman dan takwa saya bagaimana menjalankan bisnis sesuai dengan syariah. Nah, pelatihan-pelatihan seperti ini tentu sangat diperlukan. Apalagi beliau guru kita Ustadz Khalid Wasalamah, seorang praktisi juga yang memang juga bisnis dan juga paham dengan syariat. I am looking for someone who have a deeper understanding and experience from the religion's perspective in business world, which we rarely find or hardly find in our country. Kami sudah berbisnis sekitar belasan tahun, tetapi kami ingin memantapkan ilmu Islam dan juga bisnis itu secara lebih kafah insya-Allah. Jadi apabila kami telah mengetahui yang ini benar dan ini tidak boleh, itu memudahkan kami untuk membuat tindakan yang sepat keputusan yang lebih baik di masa depan. Dan alhamdulillah ini berjalan dengan baik, antusias peserta juga sangat baik, dan kita berharap kelas ini terus berjalan sampai Allah SWT mudahkan, karena kedepannya kita akan terus lanjutkan Ghazwa Akademik 3, 4, 5 dan seterusnya dengan membahas beberapa jenis-jenis transaksi yang diharamkan dalam Islam. Semoga Allah ikhlaskan niat tentunya, dan saya berharap untuk semua pengusaha-pengusaha muslim jangan tertinggal dalam mempelajari Islam dan jangan pisahkan diri Anda dengan Islam. Jangan hanya sekedar namanya muslim, Muhammad dan Aisyah misalnya, atau jangan hanya sekedar nama perusahaannya Islam, tapi kita juga harus memperhatikan modal kita supaya dia halal. Kita harus perhatikan produk kita, dia halal. Kita juga harus perhatikan sistem kita halal. Dan kita ikuti dengan semua keunggulan Islam dalam bisnis seperti ketulusan dalam bertransaksi, toleransi, ya, kejujuran, amanah, ya, tanggung jawab, dan banyak poin-poin tentunya yang kita jabarkan di dalam kelas kita. Semoga bermanfaat dan semoga Allah ikhlaskan niat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.